Pada video ini kita akan belajar tentang pendahuluan bangun ruang sisi datar. Jadi kita mulai dari yang namanya alas ya. Nah, si bangun ruang sisi datar itu punya alas itu berupa segi banyak. Atau biasanya disebut poligon ya. Nah, ini segi banyak itu contohnya misalkan kayak segitiga, segi 4, dan segi seterusnya gitu ya. Segi 5 dan segi. Tetapi alasnya itu tidak boleh berbentuk lingkaran. Nah, kalau alasnya lingkaran, maka ini nanti kita masuk ke ini ya, bangun ruang sisi lengkung. Nah, kemudian dia juga punya yang namanya umumnya punya tutup ya. Umumnya punya tutup. Tapi ada yang tidak punya tutup. Dalam arti tutup di sini ini ya, tutupnya itu sama dengan alas. Tutup di sini bentuknya sama dengan alas. Gitu. Nah, terus namanya bangun ruang, dia memiliki bangun ruang memiliki yang namanya tinggi. Apa itu tinggi? Jadi si tinggi ini garis yang menghubungkan antara alas dan tutup. Nah, akibat adanya tinggi, ya, tinggi ini akibat dari tinggi. Maka tercipta yang namanya ruang. Ya. Maka tercipta ini ruang. Nah, isi dari ruang ini yang disebut isi ruang ini disebut volume. Nah, jadi kalau bangun 3 dimensi ya, bangun 3 dimensi itu identik dengan ruang. Ya, sebagai contoh ini ya, sebuah ruangan. Nanti ada kalimat ini. Di soal biasanya kalimat ini. Sebuah ruangan. Lalu kalau bangun 2 dimensi, ini identik dengan bidang ya. Nanti ada soalnya ini ya, biasanya sebidang tanah.
Kemudian juga ini juga karena tutup sama dengan atlas, maka juga tidak boleh ya tutupnya, tutup tidak boleh berbentuk lingkaran. Oke, nah kita langsung saja lihat bangun ruang sisi datar apa saja. So, yang pertama ini namanya adalah balok. Ya, alasnya ini ya, alas sama dengan tutup, itu bentuk persegi panjang. So, dia punya namanya panjang lebar tinggi ya. Nah, kita bisa tulis ini panjangnya tidak sama dengan lebar dan tidak sama dengan next. So ini namanya kubus. Ya, dia alasnya juga sama kayak tinggi. Itu berbentuk persegi ya. Nah, kalau kubus itu ini panjang lebarnya itu sama semua. Ya, dan biasa kita sebut ini S. Itu S sisi kubus. Ya, kita biasanya disingkat dengan S, yaitu namanya sisi kubus. Oke. Next kita punya namanya, ini namanya prisma. So ini prisma segitiga. Lalu ini prisma segi empat. Dan yang terakhir ini prisma segi lima. Prisma biasanya ini kita sebut prisma segi N. Nah, biasanya prisma segi N. Nah, karena alas dan tutupnya, kalau prisma segi N berarti alas sama dengan tutupnya itu segi N ya. Nah, kalau ini segitiga karena alas tutupnya segitiga, ini segi 4 karena alas dan tutupnya segi 4, yang ini segi 5 karena alas dan tutupnya segi 5. Nah, sekarang kita lihat perbedaan prisma segi 4 dan perbedaannya ya. Perbedaan balok kubus dan prisma segi 4. Oke. Jadi kalau balok tadi ya bisa dibedakan ya. P ini P tidak boleh sama dengan, ya kita bisa bedakan dengan panjang, lebar dan tinggi. Lalu kalau kubus ini sama semua ya, P sama dengan L sama dengan P. Lalu kalau prisma segi 4 ya kita bisa lihat ini ya, P sama dengan L tapi tidak boleh sama dengan tinggi ya. Oke, itu ini dalam arti ini ya, P sama dengan tinggi.
Nah, ini juga tidak sama dengan ini ya. Oke. Jadi itu perbedaan balok, kubus, dan prisma segi 4. So, kita lanjut ke bangunan yang terakhir. Ya, bangunan terakhir ini namanya limas. Nah, limas itu identik dia tidak punya, limas tidak punya tutup. Limas, ini dia, tutupnya tidak sama dengan alas. Nah, dia jadi tutup, dia itu berfokus pada satu titik ya, dimana segi dari titik alasnya ditarik sebuah garis gitu ke suatu titik yang di sini. Kita bisa namain ini sesuai dengan alasnya. Ini limas segitiga, dan ini limas segi 4. Ini limas segi 5. Oke, gitu. Nah, saya harap teman-teman mengerti tentang bentuk fisik dari bangun ruang sisi datar, dan sampai sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.